Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, Alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke materi tentang fikih kitab ya, materi fikih kitab yaitu tentang kitabus shalah. Hari ini kita akan masuk ke bab sholat gitu ya, mengawali. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu marilah kita buka pembelajaran daring kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan, kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Al-Hadiniyah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada awal pertemuan kita selain kita isi dengan ta'aruf, perkenalan, kemarin kalian juga sudah saya minta untuk menulis ini kitabus shalah ini ya, dari awal sampai akhir. Saya yakin semuanya sudah menulis itu ya. Untuk itu hari ini kita langsung ke materi untuk memberi makna dan memahami tentang sholat. Sholat ini sangat penting sekali anak-anak, karena sholat adalah tiang agama. Dan termasuk dalam hadis, sholat itu nanti adalah penentu amal kita. Jika sholat kita baik, maka seluruh amal kita selama hidup di dunia ini maka akan dianggap baik. Tetapi kalau sholat kita jelek, bolong-bolong, tidak rutin, maka juga semua amal yang kita lakukan dianggap kurang baik juga. Untuk itu kita harus menjaga sholat kita. Sholat kita 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan diberi makna ya. Kitabus shalah ayada kitabus shalah utawi iki iku kitab nerangake salat. As-sholatu utawi salat al-mafrudatu kang den fardhoake iku khamsun ana 5. Adzuhru rupane siji salat zuhur. Salat yang difardukan untuk kita itu hanya ada 5 ya. Kalau dalam kisah-kisah dulu tentang Isra Mi'raj itu sebenarnya 50 kali sholat ya. Kemudian dikurang-kurang hanya sekarang tinggal 5 waktu ini, hanya 5 sholat khamsun. Jadi sholat ada 5 waktu. Al-zuhru siji rupane sholat duhur. Yang pertama adalah sholat duhur. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane waktu duhur iku zawalus syamsi lingsire srengenge. Salat duhur, awal waktu duhur itu diawali dari apa sih? Kalau sekarang ini ada jam itu ya. Kalau zaman dulu tidak ada jam, sehingga untuk mengetahui kapan masuknya waktu duhur itu menggunakan tanda matahari dengan cara tongkat ditancapkan di tanah ya. Kemudian dilihat zawalus syamsi lingsire srengenge, artinya kalau matahari tepat di atas kepala tidak ada bayang-bayang di tongkat itu. Tetapi kalau sudah matahari sudah mulai ke arah barat, condong ke arah barat, maka pasti ada bayangan ke arah timur. Bayangan tongkat itu ke arah timur. Kalau sudah ada bayangan itu, meskipun kecil sedikit gitu ya, mulai ada muncul bayangan meskipun tidak panjang atau masih kecil di bawah itu ya, ada bayangan, berarti itu sudah masuk waktu duhur. Itu istilahnya adalah zawalus syamsi, lingsirnya srengenge atau condongnya srengenge. Lingsir itu bergeser di atas kepala, geser ke arah barat. Nah, sehingga bayangan kita ke arah timur, ada bayangan gitu ya. Itu menandakan bahwa sudah masuk waktu duhur, lingsirnya srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire salat duhur iku idza soro nalikane dadi. Dulu soro itu dadi. Jadi kalau mondok mau soro insyaallah dadi ya. Idza soro nalikane dadi apa dhillu kulli syai'in
ayang-ayang saben-saben sesuatu, bayang-bayang sesuatu benda, gitu ya. Ayang-ayang saben-saben sesuatu. Iku mislahu sepadane syai ba'da dzilli zawali ing dalem sakwuse ayang-ayang waktu lingsir. Nah, itu awalnya tadi adalah ketika matahari sudah bergeser, zawalu syamsi, lingsire srengenge ke arah barat, ditandai dengan adanya bayang-bayang. Nah, akhirnya sholat duhur itu adalah idza soro dillu kulli syai' mislahu. Artinya apa? Ketika bayang-bayang itu menyamai bendanya. Nah, soro dadi sama. Antara panjangnya benda dengan bayang-bayang itu kalau diukur sama. Jadi benda itu ditancapkan. Kemudian ayang-ayang bayang-bayang itu dikasih tanda. Setelah itu coba disamakan, diukur panjangnya. Kita rubuhkan, kita jatuhkan benda yang kita tancapkan tadi. Jika sama panjangnya dengan bayang-bayang itu, benda dengan bayangnya sama, berarti waktu sholat duhur sudah habis. Itu arti dari kalimat idza sara dhillu kulli syai' mislahu ba'da dhilli zawal. Setelah matahari tenggelam atau tergelincir, setelah lingsirnya matahari. Ini tentang salat duhur. Nah, selanjutnya wal asru lan nomor loro salat asar. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane waktu salat asar. Awalnya bagaimana? Awal waktu salat asar iku aziyadatu tambah ala dhillil misli ing atase ayang-ayang pepadan. Kalau tadi duhur itu akhirnya sampai bayangan itu sama dengan bendanya, panjangnya. Nah, kalau asar sudah ada penambahan. Jadi ziyadah, ada tambahan bayang-bayang. Artinya bayangan itu lebih panjang daripada bendanya. Wa akhiruhu utawi akhire salat asar fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiyar iku ila dhillil mislaini tumeka maring ayang-ayang pepadan loro. Ayang-ayang pepadan loro, apa itu? Akhirnya sholat asar menurut waktu ikhtiar itu bayangan benda itu lebih panjang 2 kali lipat. 2 kali lipat, artinya ketika dijatuhkan bayangannya itu ada 2 kali lipat panjangnya antara bayangan dengan benda itu, Itu artinya waktu asar sudah habis. Wafil jawazi lan ing dalam waktu jawas. Dalam waktu jawas saja ada 2 pendapat. Ada waktu ikhtiar, waktu yang kita boleh milih, oh ini sudah habis. Waktu yang jawas yang masih yang diperbolehkan. Wafil jawazi lan ing dalam waktu jawas iku ila ghurubis syamsi tumeka maring surupe srengenge. Kalau menurut waktu yang jawas ini sholat asar itu habisnya waktu sholat asar itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Ghurubis syamsi. Ghurubis syamsi itu waktu matahari tenggelam. Itu berarti waktu sholat asar sudah habis. Nah, hari ini kita bahas 2 itu saja dulu. Waktu duhur sama asar, gitu ya. Nah, sekarang anak-anak, tugas untuk kalian semuanya. Ya, tugasnya apa? 1, karena kemarin sudah saya suruh nulis, berarti sekarang dari tulisan yang sudah kamu buat kemarin itu tinggal kamu beri makna pegonya. Makna pegonya kamu tulis di buku tulis itu ya. Kamu tulis. Setelah itu tolong buatkan ringkasan dari isi kitab yang sudah kita baca. Salat duhur sama asar itu tolong dibuat ringkasannya, dibuat penjelasannya. Ya, tulis ya di buku tulis. Kemudian nanti kamu foto dan kirimkan hasil tugas kalian itu ke Google Classroom. Ya, kamu foto, kamu kirim. Itu saya tunggu.
Dan yang terakhir adalah tugas yang ketiga adalah kalian hafalkan itu anak-anak, dibaca berulang-ulang sampai kalian benar-benar hafal dengan kalimat itu, sehingga seandainya nanti kalian saya suruh baca tanpa ada makna, itu kalian bisa itu ya, dihafalkan, hanya pendek aja tadi itu ya, dihafalkan. Dan ini tagihannya menyusul, entah pertemuan berikutnya atau bagaimana masih menyusul lah itu ya. Yang penting tolong itu dihafalkan, dan nanti kalian bisa baca teks, baca kitab itu tanpa ada makna nanti itu ya. Jadi dihafalkan lah. Nah, caranya baca berulang-ulang. Kitabus sholah utawi kitab nerangno sholat, as-sholatu utawi sholat, al-mafrudatu kang diferdoake, seperti itu. Baca berulang-ulang, nanti sawah lancar bacanya. Kalau sudah lancar baca, coba baca kitab yang tidak ada maknanya. Saya yakin nanti bisa ya. Ya, mungkin ini tugas kalian. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu tugas kalian. Kita akhiri hayanaktatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.